Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Papua siapkan 13.600 personel gabungan untuk amankan pilkada di 4 provinsi. Hari pertama dibuka, belum ada bakal calon bupati yang mendaftar di KPU Mimika. Warga membludak mengurus KTP dan kartu keluarga di Merauke, di Sdukcapil, kewalahan. Polda Papua Selasa kemarin melakukan gelar pasukan Operasi Mantap Raja Kartens di lapangan apel Brimob, Kota Raja. Operasi Mantap Raja Kartens akan berlangsung mulai dari 26 Agustus hingga 31 Desember 2024. Selama pelaksanaan operasi, personel gabungan TNI Polri akan melakukan patroli pengamanan di sejumlah objek vital serta pengawalan logistik untuk pilkada. Karo Ops Polda Papua, Kombes Iketut Gedewi Jatmika mengatakan kepolisian akan bekerja sama dengan penyelenggara dan peserta pemilu serta masyarakat sehingga pilkada berjalan aman, lancar, dan damai. Keseluruhan ya, telah keseluruhan itu kurang lebih sekitar 13.600-an. Dari TNI itu sebanyak 1.962, sedangkan dari Polri sekitar 10.960. Itu nanti kan didukung oleh dari Pol PP, didukung dengan Linmas, dan sehingga total keseluruhan kurang lebih sekitar 14.400-an. Nah, ini kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama seluruh instansi yang terkait, baik itu penyelenggara pemilu, serta masyarakat. Harapannya juga mewujudkan situasi pilkada damai sehingga pesta demokrasi bisa berjalan lancar. Kita pilih pemimpin siapapun pemimpinnya, kita dukung, dan kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan jangan melakukan aksi-aksi, kita bawa semuanya ke ranah hukum. Jadi tidak perlu ada pengerahan massa. Itu harapan kita. Sementara untuk mengamankan pilkada dari teror KKB, Polda Papua melakukan pemetaan khusus untuk beberapa daerah rawan dan kurang rawan. Polda Papua menyiagakan 13.600 personel gabungan untuk pengamanan pilkada di wilayah Papua dan 3 daerah otonomi baru. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Papua Tengah bersiap menerima bakal calon bupati yang akan mendaftar hingga 29 Agustus mendatang. Di hari pertama, pendaftaran belum ada pasangan bakal calon yang mendaftar. Komisioner KPU Mimika Franciscus Saverius mengatakan ada 3 bakal calon yang sudah memberitahu akan mendaftar. Diperkirakan pendaftaran di hari kedua dan terakhir. Ini tanggal 27 Agustus sesuai dengan PKPU 8 tentang pencalonan itu pendaftaran dimulai ya, pendaftaran untuk paslon. Nah, sebelum pendaftaran hari ini dari tanggal 24 sampai tanggal 26 itu kami sudah mengumumkan secara resmi tentang pendaftaran. Kemudian syarat-syarat pencalonan juga kami lampirkan di dalam pengumuman tersebut ya. Nah, sebenarnya kami berharap itu dari tanggal 24 sampai 26 itu LO kalau sudah ditunjuk ya, LO dari paslon itu atau partai-partai politik atau gabungan partai politik yang punya hak dan memenuhi ambang batas pencalonan untuk mencalonkan, mereka seharusnya bisa datang ke kantor untuk mengisi formulir permohonan akun silon ya, pembukaan akses untuk akun silon. Nah, sampai kemarin tanggal 26 itu ada tiga tim sukses atau LO bakal pasang calon yang datang untuk mengurus permohonan pembukaan akses silon kada.
Karena akses silon kada ini penting sebelum pendaftaran, ya mereka membawa berkas hard copy. Kalau bisa mereka sudah memasukkan dokumen-dokumen persyaratan calon ke dalam aplikasi silon. KPU membuka pendaftaran pada pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. KPU mengimbau bakal calon tidak membawa massa sehingga proses pendaftaran berjalan lancar karena halaman kantor KPU tidak memadai. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Merauke sesuai jadwal akan dibuka selama 3 hari. KPU Merauke bersama Kepolisian Merauke membuat skema alur pendaftaran saat bakal calon bersama massa pendukung datang ke kantor KPU Merauke. KPU merasa penting untuk mengatur proses pendaftaran agar berjalan lancar dan tertib. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan KPU memprioritaskan faktor keamanan mengingat kantor KPU Merauke tidak luas. Ini kita akan bersepakat juga dengan partai, itu pastinya kita akan membatasi jumlah yang masuk di dalam. Artinya kalau mau datang dengan iring-iringan ya tidak. Nanti kita akan koordinasi juga dengan kepolisian terkait ini apakah diizinkan. Kemudian terkait dengan masuk di dalam proses, karena ini kan waktu tempatnya sangat sedikit terbatas, maka kita akan membatasi orang masuk dalam proses pendaftaran itu. Ini dan kesepakatan ini akan kita bangun bersama saat rapat koordinasi nanti. Karena kita mau atur supaya ketika penyerahan itu nanti dipersilakan baru pengambilan gambar. Jadi kita juga akan siapkan media center untuk nanti calon konferensi pers setelah proses pendaftaran. Jadi kita akan siapkan. Iya, artinya bukan trik ya, tapi ini strategi pengamanan ya terhadap setiap paslon. Artinya kami tidak ingin membeda-bedakan, ya. Tetap semua paslon kita akan amankan dalam masa pendaftaran itu. KPU Merauke juga menyediakan media center khusus bagi calon bupati untuk menggelar konferensi pers kepada awak media usai proses pendaftaran di KPU. KPU memprediksi ada 6 bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan mendaftar dalam pilkada ini. KPU dan kepolisian harus mempersiapkan secara matang agar proses berjalan tertib karena mereka datang dengan membawa massa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tahapan pilkada sudah berjalan, namun masih ada 3 kabupaten di Provinsi Papua yang belum melunasi dana hibah. 3 kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Jayapura, Membramo Raya, dan Kabupaten Kerom. Padahal sesuai aturan Mendagri, dana hibah pilkada harus diselesaikan sebelum tahapan dimulai, sehingga seluruh tahapan tidak terganggu masalah biaya. Ketua KPU Papua, Stef Dumbon, mengatakan jika dalam pekan ini belum ada pelunasan dana hibah pilkada, maka tahapan akan terganggu. 3 kabupaten itu Kabupaten Jayapura dari pengajuan 55 miliar, baru dicairkan ditransfer itu 40 miliar, di sisanya masih ada 51,15 miliar atau baru 72%. Lalu Kabupaten Kerom dari 45 miliar diajukan, baru pemerintah daerah baru mencairkan 7 miliar, artinya baru 15% pencapaiannya, masih ada 38% yang belum. Nilainya itu 38, atau 15% yang belum, itu 38 miliar yang belum ditransfer. Yang berikut Membramo Raya dari pengajuan 50, tanda tangan PAD-nya 55 miliar, baru ditransfer ke rekening KPU itu 35 miliar, masih kurang 20 miliar. Dana hibah pilkada yang paling besar akan digunakan untuk mengadakan surat suara, kotak suara, dan sosialisasi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.